Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku semuanya. Tentunya sehat semuanya kan. Saya doakan semoga Allah selalu melindungi kita semua, selalu menjaga kesehatan kita semua, selalu memberikan kekuatan lahir dan batin pada kita semua. Baiklah anak-anakku, langsung saja untuk pembelajaran Al-Quran Hadis untuk bab yang ke-8. Ini kita akan belajar surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah ini kita akan belajar mengenai cara membaca dan mengamati itu secara spiritual, yaitu menerima bahwa Al-Qari'ah sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua mampu membaca dan menghafalkan surat Al-Qari'ah. Yang kemudian kita akan belajar menganalisa, merefleksi itu tentang sosial, yaitu kita akan menjalankan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pengetahuan, kita akan belajar arti dan kandungan yang ada dalam surat Al-Qari'ah. Kita akan memahami artinya dan kita akan memahami isi kandungan dari surat Al-Qari'ah. Untuk keterampilan anak-anakku semuanya, kalian diharapkan untuk bisa praktek, yaitu terampil melafalkan surat Al-Qari'ah. Yang kedua, terampil menjelaskan kandungan surah Al-Qari'ah. Dan yang ketiga, terampil menulis ayat-ayat surah Al-Qari'ah. Ini tentang pelajaran surat Al-Qari'ah. Baiklah anak-anakku, coba kalian dengarkan bacaan surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah. Nah, setelah kalian mendengarkan, coba kalian untuk bisa menghafalkan. Namun kalian juga harus bisa memahami arti surat Al-Qari'ah. Nah, apa artinya? Yang artinya sebagai berikut. Ayo kita baca arti dari surat Al-Qari'ah bersama-sama. Coba cermati dan pahami arti surat Al-Qari'ah di bawah ini. Ayat yang pertama, Al-Qari'ah itu artinya hari kiamat. Ayat yang kedua yaitu Mal-Qari'ah, artinya apakah hari kiamat itu. Ayat yang ketiga artinya tahukah kamu apa hari kiamat itu. Ayat yang keempat, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Ayat yang kelima, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ayat yang keenam, dan apapun yang berat timbangan kebaikannya. Ayat yang ketujuh, maka dia berada dalam keadaan yang memuaskan. Ayat yang kedelapan, wa amaman khofat mawazinu, dan adapun orang yang ringan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya kembalinya adalah neraka hawiyah. Ayat yang ke-10, wa ma'adraka mahiyah, tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu. Ayat yang ke-11 yaitu narun hamiyah, api yang sangat panas. Ini adalah arti dari surat Al-Qari'ah. Nah, sekarang setelah kalian memahami daripada
arti secara per ayat, mari kita belajar mencari arti secara per kata. Nah, yang pertama coba kalian perhatikan al-qari'ah itu artinya hari kiamat. Adruka itu tahukah kamu. Yauma yakunu artinya pada hari itu. An-nasu artinya manusia. Kal-farosi artinya laron atau binatang kecil. Al-mabusu artinya yang berterbaran. Al-jibalu artinya gunung. Al-kal-ihni seperti bulu. Al-manafusi yang dihamburkan. Sakulat artinya besar. Mawazinuhu artinya timbangan kebaikannya. Isyatin artinya kehidupan. Rodiyatin artinya yang memuaskan. Khofat artinya ringan. Hawiyatun neraka hawiyah. Narun artinya api. Hamiyatun artinya sangat panas. Nah, itu kalian hafalkan satu persatu mulai dari al-qari'ah sampai hamiyah, itu kalian hafalkan satu persatu sampai hafal. Nah, setelah kalian hafal, kalian bisa mencoba untuk mengisi kolom berikut. Misalnya lafal al-qari'ah artinya apa, ad-roka artinya apa, yauma yakunu artinya apa, manusia itu lafalnya Arabnya apa, kal-farosi artinya apa, al-mabusi artinya apa, gunung itu lafal Arabnya bagaimana, kalau ihnil artinya apa, yang dihamburkan lafal Arabnya apa, sampai hawiyah. Kalian coba untuk latihan. Nah, sekarang setelah kalian menghafalkan perkata daripada lafal al-qari'ah surat al-qari'ah, sekarang kalian belajar untuk menghafalkan surat al-qari'ah. Untuk menghafalkannya, kalian bisa menghafalkan dari satu persatu ayat. Nah, seperti yang ada dalam kotak ini, seperti al-qari'ah kamu hafalkan sampai hafal. Paling tidak kalian baca 10-20 kali sampai benar-benar hafal. Setelah itu ditambah lagi ayat yang kedua, mal-qari'ah sampai benar-benar hafal. Kemudian dilanjut lagi ditambah ayat yang ketiga, wa ma'adraka mal-qari'ah sampai benar-benar hafal, dan seterusnya. Nah, setelah itu kalian memahami isi kandungan surat al-qari'ah. Nah, kita untuk belajar memahami isi kandungannya, kita baca bacaan berikut. Kandungan surat al-qari'ah. Surah ini berisi tentang kebangkitan dan balasan yang didustakan dan sangat diingkari oleh kaum musyrikin, yakni kejadian-kejadian pada hari kiamat yang mengerikan dan membuat semua takut akan kejadian itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita tentang hari kiamat yang mengerikan, di mana dahsyatnya yang berlangsung ketika itu. Ketika sangkakala ditiupkan oleh malaikat Israfil, ya, bukan Israel tapi Israfil, maka semua yang ada di bumi akan binasa dan tidak ada yang akan selamat. Manusia akan tersebar dan kalang kabut ke sana ke sini dalam keadaan yang hina, saling bertabrakan, berlari dan saling menginjak karena bingung. Gunung-gunung pun akan dihambur-hamburkan, dan setelah itu manusia akan menerima pengadilan atas perbuatannya selama hidup di dunia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membagi manusia menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang berat timbangannya, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada mereka kehidupan yang diridhoi, yakni kehidupan yang menyenangkan, tidak ada kesusahan, tidak ada lagi kesedihan dan rasa takut. Semua akan mendapatkan ketenangan di dalamnya, yaitu hidup di surga yang kekal. Masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita termasuk golongan yang pertama.
Untuk golongan yang kedua yaitu golongan bagi orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, sebagaimana terdapat pada ayat yang ke-8 dan 9 surah Al-Qari'ah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menempatkan pada neraka hawiyah. Hawiyah itu apa? Hawiyah adalah api yang sangat panas, tempat kebinasaan dan kerugian, di mana kehidupan di dalamnya sangat menyedihkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita darinya. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya, selama masih ada waktu hidup di dunia, ayolah kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum malaikat maut menjemput kita, karena mati tidak menunggu sakit ataupun menunggu tua. Ada yang mati karena sudah tua, ada yang mati di waktu muda, bahkan ada anak kecil yang sudah mati. Nah, semuanya nanti akan ditimbang amal kebaikannya. Kalau amal kebaikannya itu lebih berat, maka dia akan termasuk golongan yang pertama. Kalau amal keburukannya itu lebih berat, maka dia akan masuk ke dalam golongan yang kedua. Nah, pilih yang mana? Kalau pilih yang pertama, tentunya kita harus banyak-banyak memperlakukan atau melakukan hal-hal kebaikan. Kalau nggak pengen kayak gitu, ya kalau berarti nggak kepingin surga kan gitu. Nah, kalau kepingin neraka, mudah berbuat yang jelek mesti masuk neraka. Nah, anak-anakku semuanya yang saya cintai, yang saya banggakan, yang saya sayangi, setelah kalian memahami, menghafal, ya, menghafal dan mengerti semuanya tentang Al-Qari'ah, dapat kita simpulkan dari pelajaran tadi, yaitu kita rangkum yang pertama, surat Al-Qari'ah terdiri dari 11 ayat dan diturunkan sesudah surat Al-Quraisy. Surah ini tergolong surah Makkiyah karena turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Makanya disebut surat Makkiyah karena turun di kota Mekah. Yang kedua, nama Al-Qari'ah diambil dari ayat pertama yang artinya mengetuk hati atau menguncang. Kemudian nama is ini dipakai untuk nama hari kiamat. Nih. Jadi Al-Qari'ah itu artinya hari kiamat. Yang ketiga, surat ini mengandung akidah atau keyakinan tentang kebaikan dan balasan yang didustakan dan sangat diingkari, yakni kejadian-kejadian pada hari kiamat yang mengerikan. Seperti kalian baca tadi, kalian dengarkan tadi, bahwa di ketika terjadi hari kiamat, orang itu akan bingung, lari ke sana kemari sampai tabrakan. Bahkan gunung-gunung yang menjulang tinggi itu akan berhamburan. Itu luar biasa. Air laut akan naik ke daratan, gunung-gunung akan berhamburan. Nah, itu kejadiannya seperti apa? Enggak bisa kita bayangkan. Yang jelas semua kehidupan yang ada di dunia ini akan binasa atau hancur, semuanya akan mati. Nah, setelah semuanya mati, nanti akan dibangkitkan lagi di Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Nah, nanti kemudian diadili dan digolongkan sesuai dengan amal kebaikannya. Demikian anak-anakku, setelah kalian mempelajarinya, kita dapat mengambil hikmahnya dari pelajaran ini, yaitu anak-anak ingatlah hidup itu hanya sebentar, maka lakukan yang terbaik dan amal soleh, nikmati tiap waktunya dan bersyukur atas segala yang ada. Ayo berlatih, apa yang dimaksud dengan kiamat? Jelaskan menurut pengetahuanmu. Ceritakan bagaimana gambaran keadaan pada hari kiamat sesuai isi kandungan surah Al-Qari'ah ayat 4 dan 5. Perhatikan ayat di bawah ini. Fa'amaman sakulat mawazinuh. Jelaskan secara singkat makna yang terkandung dari potongan ayat di atas. Yang keempat, coba uraikan dengan singkat apa yang kamu ketahui tentang neraka hawiyah. Dan yang keenam, apa yang kamu ketahui tentang golongan kanan dan kiri sebagaimana kandungan surah Al-Qari'ah.
Demikian coba kalian berlatih untuk mengerjakan. Demikian anakku, semoga video kali ini bisa bermanfaat, membantu anak-anak belajar di rumah sebagai pengganti tatap muka di madrasah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.